Anda kembali di Sinda Today pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistha Dewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. Ya, APBN Mei ini naik 763,2% secara tahunan yang didukung penerimaan pajak, bea dan cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara meningkat. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistha Dewa saat konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menku Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1% dari 683,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April. Setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi, realisasinya mencapai 123,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian keseimbangan primer tercatat surplus sebesar 58,6 triliun rupiah. Pemirsa, pemerintah merespon anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Ya, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Kenapa? Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah.
Pemirsa, di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga berdampak pada produksi tahu Cibuntu di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, hal ini disebabkan karena harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram pada Maret lalu dan kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogram. Meskipun para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, namun keuntungan yang mereka dapatkan turun drastis. Bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Kemudian terkait dengan hal tersebut, para produsen tahu dan tempe meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kedelai. Jika harga terus melambung, mereka terancam akan demo turun ke jalan dan mogok produksi. Sangat besar, karena ya sekarang ini banyak yang udah mulai merugi juga ada. Dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan ada. Ya pemirsa, salah satu gerai penukaran uang asing di Cirebon, Jawa Barat ramai aktivitas sejak Jumat pagi. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh lebih dari Rp18.000 per dolar membuat masyarakat ramai-ramai menukarkan uang asing milik mereka. Dibandingkan dengan hari biasa, peningkatan permintaan penukaran uang mencapai lebih dari 30% atau sekitar 80 pelanggan sehari sejak dolar Amerika Serikat terus merangkak naik. Diperkirakan jika nilai tukar dolar terus mengalami kenaikan, maka permintaan penukaran di money changer juga akan meningkat. Masih ada sebagian masyarakat dari kalangan pebisnis maupun investor yang menunggu dan memantau sejauh mana naiknya dolar atas rupiah. Kalau untuk di sini sendiri sih rata-rata dari customer itu memang lebih meningkat ya dari penukaran. Jadi karena kita selalu menawarkan, menginfokan update-nya tentang rate dollar ini ke customer, jadi customer pun ada beberapa yang antusias untuk menjual. Ada peningkatan ya, Pak? Tapi ada beberapa juga yang menahan, ingin masih memantau rate dollar ini ingin setinggi apa lagi gitu. Jadi ada yang masih berpikiran ini kemungkinan masih akan bisa naik lagi gitu. Berapa persen Pak peningkatannya Pak? Peningkatan untuk saat ini dari 20 sampai 30%. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap industri farmasi. Ya, hal tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri serta harga obat di pasaran tetap stabil. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyiapkan sejumlah kebijakan relaksasi bagi industri farmasi untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap pasokan bahan baku dan harga obat. Kepala PPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah agar pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku maupun operasional industri farmasi nasional. Salah satu langkah yang disiapkan BPOM adalah memberi fleksibilitas lebih besar kepada industri untuk mengganti pasokan bahan baku tanpa proses perizinan yang panjang. Hal ini juga memudahkan perusahaan farmasi mencari sumber bahan baku dari negara lain ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan pasok dari pemasok tertentu. Kami dari Badan POM ingin membantu pemerintah semaksimal mungkin supaya dampak dari pelemahan rupiah itu tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku kita, dan kita berharap juga tidak berdampak signifikan terhadap apa yang kita sebut dengan industri-industri farmasi kita. Caranya dengan yang saya sebutkan tadi, variability aturan yang berhubungan dengan kebijakan yang dulunya sangat rigid. Yang kedua tentu perubahan pergantian bahan baku khususnya yang berhubungan dengan kemasan, kita juga signifikan akan membuatkan aturan mempermudah industri. Seperti diketahui, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh angka lebih dari Rp18.000. Pelemahan terjadi lantaran sentimen dari global maupun domestik.
Kita ke informasi seputar ibadah haji pemirsa. Untuk meningkatkan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh memberlakukan sejumlah aturan baru. Ya, diantaranya adalah penegakan istitoah kesehatan dan juga kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan jemaah, terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Aturan baru ini menuntut setiap jemaah haji khusus memiliki kelengkapan istitoah kesehatan, termasuk riwayat kesehatan serta menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan selama ibadah dan mempercepat penanganan medis jika diperlukan. Sekarang ini ada istitoah kita dahulukan. Istitoah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat haji khusus kita dahulukan. Faktanya sekarang kita lihat saat ini jemaah haji khusus yang meninggal baru 2. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Artinya ini penerapan istitoah yang tadi semula di travel itu keberatan, sekarang dengan kondisi kayak begini mereka akhirnya terus mengakui dan ternyata memang betul harus menerapkan istitoah yang lebih baik. Dengan penerapan aturan baru ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelaksanaan haji khusus menjadi lebih teratur, resiko kesehatan berkurang dan pelayanan jemaah semakin profesional. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, pemirsa, tim pengawas haji DPR RI mendorong pemerintah menata pelaksanaan badal haji, yaitu penggantian pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah yang berhalangan agar lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan fikih. Ya, langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa penataan tata kelola badal haji atau haji yang diwakilkan agar lebih terstruktur perlu dibentuk lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan badal haji. Usulan ini mencuat menyusul maraknya penawaran badal haji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak terkoordinasi secara resmi seperti Biro Perjalanan, Wisata hingga warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji. Dari mulai tadi, sudah mulai tertib sekarang. Ada petugas yang dilatih PPIH di Indonesia itu mengenai jemaah landis. Ini sudah bagus, sudah bisa diminimalisir terkait sekarang misalkan ada kecolongan, ada pungli atau apapun, karena diantar sampai ke terminal. Ya, pemirsa, ratusan jemaah haji dari kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air. Ya, sementara isak tangis mewarnai pulangan jemaah haji kloter pertama di embarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ratusan jemaah haji kloter pertama di embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang menggunakan bus. 391 jemaah haji asal Kabupaten Sopeng tiba dalam kondisi sehat dan selamat di tanah air. Di asrama haji, jemaah mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di embarkasi Makassar di Aula Arafah. Kemudian para jemaah dipulangkan ke daerah masing-masing. Di lokasi lainnya, kedatangan jemaah haji disambut ratusan keluarga di pendopo Bupati Indramayu, Jawa Barat. Isak tangis haru, pelukan hangat, hingga gandengan tangan mewarnai langkah kaki jemaah haji kembali ke kampung halaman berjumpa keluarga mereka. Ya, pemirsa, Timnas Futsal U17 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Anfa Arena Futsal Kelapa Gading, Jakarta. Ya, latihan intensif ini dijalani sebagai persiapan menjelang ikutsertaan dalam turnamen internasional di Spanyol pada akhir Juni 2026 mendatang. Timnas Futsal U17 Indonesia menggelar latihan perdana jelang kejuaraan Six Nations U17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol.
Federasi Futsal Indonesia memanggil 19 pemain Garuda Muda untuk mengikuti pemusatan latihan yang digelar di Anfal Arena Futsal Kelapa Gading, Jakarta. Para pemain muda yang dipanggil ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai daerah di Indonesia. Selama pemusatan latihan, tim pelatih akan fokus meningkatkan aspek teknik, taktik, fisik, dan mental para pemain. Well, this tournament is important for us because it's the first time we are traveling to Europe with national team. Even with senior team, we have never traveled yet. So it's really important for us because going there, we can measure the level and measure the difference between them and us. Intensitas latihan juga berbeda. Sebelumnya mereka dari sekolah atau akademi belum pernah juga latihan 2 kali sehari dan intensitas yang tinggi, dan kita coba memaksimalkan mereka sampai limit mereka itu seperti sampai mana, dan kita coba menaikkan standar mereka. Turnamen internasional yang digelar pada 24 hingga 28 Juni 2026 itu menjadi bagian penting dalam program pembinaan usia muda dalam membangun generasi baru futsal Indonesia yang kompetitif di level dunia. Karena itu berorientasi kepada proses, dan kita program-program yang sudah kita jalankan orientasinya juga kepada proses. Hasilnya teman-teman bisa lihat bahwa ranking untuk putra juga kita meningkat. Terusnya kita juga beberapa event kita juga sudah bisa menghasilkan gelar. Tapi kembali lagi bahwa orientasinya adalah orientasi pada proses. Kompetisi Six Nations U17 Turnamen 2026 yang digelar di Spanyol akan diikuti 6 negara kuat, yakni Spanyol, Indonesia, Prancis, Portugal, Brasil, dan Maroko. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sadu Santo, iNews melaporkan.